Halo teman-teman semua, balik lagi kita bahas-bahas soal tentang P3K Guru di tahun 2023 ini. Sesuai dengan surat edaran yang kemarin ya teman-teman ya, kita kan sudah bahas sampai ke poin 30. Nah, kita akan melanjutkan di poin 31 nih teman-teman semua. Nah, di poin 31 ini kita masuk di refleksi nih teman-teman semua. Nanti kita akan lanjut sampai poin 39 ya, di perencanaan karir dan pengembangan potensi diri. Jadi teman-teman semua tetap stay tune ya, tetap diputar terus-menerus videonya sampai teman-teman semua paham mana-mana yang menjadi clue atau kata kunci dari setiap soalnya. Oke, let's go teman-teman, kita ke poin 31 yaitu refleksi. Di sini teman-teman semua, kita masuk ke materi terlebih dahulu. Nah, refleksi merupakan proses penting dalam pengembangan profesional. Teman-teman pasti hafal. Kalau yang namanya refleksi itu adalah renungan atau kita lihat kembali mana kekurangan kita atau kelebihan kita dalam pembelajaran. Di sini teman-teman semua ada beberapa aspek yang mungkin menjadi fokus pertanyaan SCT terkait dengan refleksi ya. Yang pertama yaitu tentang kemampuan untuk merenungkan pengalaman pengajaran, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa fungsi dari refleksi itu adalah ya renungan, sehingga mengevaluasi pengalaman pengajaran dengan jujur kritis mana aspek-aspek yang berhasil dan mana area-area yang harus kita perbaiki. Kemudian ada lagi tentang pengembangan rencana tindakan. Kalau sudah direnungkan, kita membuat tindakan, kemudian memberikan umpan balik dan refleksi secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya saja satu kali pembelajaran kita refleksi, tapi terus pembelajaran yang lainnya seperti itu. Nah, kita coba ya teman-teman ya ke soalnya seperti apa nih. Di poin 31 ini, ketika seorang siswa menunjukkan ketidakmampuan dalam memahami materi pelajaran tertentu, tindakan yang akan dilakukan Anda adalah apa? Apakah A membuat laporan rinci tentang proyek yang diselesaikan, B menetapkan target prestasi untuk proyek berikutnya, C melibatkan rekan kerja dalam evaluasi kinerja, D mendorong refleksi pribadi untuk pertumbuhan profesional, E menekankan pada keunggulan pribadi dalam proyek. Di sini konteksnya ada refleksi, renungan, atau kita melihat kekurangan pembelajaran kita yang harus kita perbaiki. Jadi teman-teman semua, yang paling tepat adalah yang D, mendorong refleksi pribadi untuk pertumbuhan profesional. Ini adalah poin 5 teman-teman semua. Kenapa? Di sini ada kata refleksi, kemudian dia menganalogikan bahwa semua yang dilakukan seorang guru maka harus diberikan renungan atau diberikan bahan untuk terus diberikan perbaikan. Supaya apa? Supaya profesional seorang guru itu bertumbuh, tidak hanya stagnan. Nah, di sini yang D ini adalah poin 5 teman-teman semua. Dengan meluangkan waktu untuk merenungkan proses kerja sama dengan mencari peluang untuk perbaikan di masa yang akan datang. Guru menunjukkan kesadaran akan pentingnya refleksi pribadi untuk pertumbuhan profesional. Dengan merenungkan pengalaman mereka, guru dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kinerja. Maka seorang guru harus memberikan sebuah dorongan kepada siswa dan memberikan refleksi untuk dirinya sendiri sehingga pembelajaran ke depannya bisa lebih baik lagi, seperti itu. Jadi option D ini adalah option yang paling tepat teman-teman semua, memiliki poin paling tinggi yaitu poin 5. Let's go ya, kita ke 32. Ini tentang prosedur dan declarative knowledge nih teman-teman. Dalam konteks pendidikan, pemahaman tentang prosedural knowledge dan declarative knowledge itu adalah penting untuk pengembangan kurikulum dan desain pembelajaran yang efektif. Dalam SJT ini teman-teman semua, pertanyaan terkait dengan kedua jenis pengetahuan ini mungkin akan menguji teman-teman semua tentang pemahaman antara perbedaan daripada keduanya ini. Nah, kita lihat ya perbedaannya apa saja sih. Kalau yang namanya prosedural knowledge itu adalah contohnya keterampilan tahapan teman-teman semua. Seperti kalau misalkan kita berbicara bahasa asing, berarti kita harus mengetahui di kosakatanya terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan declarative knowledge itu lebih kepada konsepnya, tentang fakta, konsep atau informasi yang didapatkan secara eksplisit. Ini melibatkan pemahaman tentang apa yang diketahui tentang subjek tertentu, seperti definisi, teori, atau prinsip dasar. Contohnya termasuk pengetahuan tentang sejarah, konsep, atau teori ilmiah. Declarative knowledge ini memungkinkan siswa untuk memahami konsep secara menyeluruh dan membuat koneksi antar berbagai aspek pengetahuan, seperti itu. Nah, coba kita ke soalnya ya. Di sini teman-teman semua, seorang guru sedang merancang sebuah unit pembelajaran untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam misalkan ya. Di kelas 6, dalam perencanaan tersebut, guru memastikan bahwa siswa tidak hanya memahami fakta-fakta dan konsep-konsep ilmu pengetahuan alam dan selalu disebut dengan declarative knowledge. Declarative knowledge itu adalah konsepnya, tetapi juga memahami bagaimana melaksanakan prosedur eksperimen ilmiah atau prosedur knowledge-nya. Nah, kalau misalkan prosedur knowledge ini berkaitan dengan eksperimen ya teman-teman ya, tentang uji coba seperti itu. Nah, hal yang akan Anda lakukan itu yang mana? Apakah A memberikan latihan eksperimen yang memperkuat keterampilan prosedural siswa, B menyajikan informasi ilmiah secara sistematis dan terstruktur, C meningkatkan persaingan di antara siswa dalam ilmu pengetahuan alam,
D. Memahami bagaimana siswa menerapkan pengetahuan ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. E. Memastikan bahwa siswa mengingat fakta-fakta penting dalam ilmu pengetahuan alam. Teman-teman semua, ini karena ini harus dengan procedural knowledge juga, maka kita akan pilih option A. Karena bisa seperti itu, lihat ya, memberikan latihan eksperimen ini adalah prosedural knowledge teman-teman semua, yang memperkuat keterampilan prosedural siswa. Nah, ini adalah saling berkaitan. Kalau eksperimen itu sangat berkaitan dengan prosedural siswa, atau eksperimen kemudian uji coba itu sesuai dengan prosedural knowledge-nya. Jadi yang akan kita pilih adalah option A yang memiliki poin paling tinggi. Nah, yang lain pun sama teman-teman, tapi dia memiliki poin yang paling rendah daripada option A tersebut. Karena kan kita harus pilih option yang memiliki poin paling tinggi. Jadi kita akan pilih option A sebagai bentuk eksperimen yang mengimplementasikan tentang prosedural knowledge-nya. Seperti itu. Oke, teman-teman nanti pahami lagi ya materi-materinya ya, mudah-mudahan membantu nih. Lanjut teman-teman, kita ke poin 33 tentang working memory dan long term memory nih. Dalam konteks pendidikan, pemahaman tentang working memory dan long term memory adalah penting untuk merancang pembelajaran yang efektif dan membantu siswa dalam memahami dan mengingat informasi. Dalam situational judgment test, teman-teman semua, atau SJT keguruan, pertanyaan terkait dengan working memory dan long term memory mungkin akan menguji teman-teman pemahaman tentang peran keduanya dalam proses pembelajaran. Seperti kalau misalnya working memory ini teman-teman semua, tempat di mana siswa menyimpan dan bekerja dengan informasi sebentar, hanya sementara. Sedangkan long term memory itu tentang konsep fakta, kemudian dia itu disimpan untuk jangka waktu yang panjang, seperti itu. Nah, kita lihat ya soalnya seperti apa sih. Jadi teman-teman semua, di nomor 3 ini seorang guru sedang memberikan pelajaran yang kompleks kepada siswa di kelasnya. Ketika menjelaskan konsep yang rumit, guru meminta siswa untuk mengingat beberapa langkah-langkah penting yang perlu diikuti untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, guru juga mendorong siswa untuk mengaitkan konsep tersebut dengan pengetahuan sebelumnya. Tindakan apa yang akan dilakukan jika Anda menjadi seorang guru? Nah, A. Mendorong siswa untuk bersaing satu sama lain dalam pelajaran tersebut. Di sini lihat teman-teman ya, ketika menjelaskan konsep yang rumit, guru meminta siswa untuk mengingat kembali beberapa langkah penting. Berarti kan ada long term memory dan ada working memory. Jadi yang paling tepat adalah yang E teman-teman semua. Nah, kalau misalkan yang E ini kan disebutkan langsung ya, working memory dan long term memory. Nanti kalau misalkan di soal itu bisa jadi tidak disebutkan, tapi langsung kalimatnya saja. Misalnya kayak working memory kan berarti penyimpanan sementara, atau misalkan daya ingatnya sebentar. Kalau long term memory berarti kan penyimpanan yang lama, cukup lama. Nah, itu kan memberikan pengingatan sebagai langkah-langkah yang terbaik dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, kalau misalkan seperti ini teman-teman tinggal lihat aja pengertian dari working memory dan long term memory itu seperti apa, supaya di dalam penjawab soal itu teman-teman sudah paham apa konsep dari keduanya tersebut. Oke. Nah, yang antara A, B, C, D dan E ini adalah yang langsung ditunjukkan sendiri oleh mengembangkan working memory dan long term memorinya. Karena di sini sudah ada clue-nya, mengingat beberapa langkah-langkah penting yang perlu diikuti yang menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu. Teman-teman tinggal nanti lihat lagi pembahasan-pembahasan yang berkenaan dengan surat edaran tersebut untuk persiapan saja ya. Tindakan guru dalam mengajarkan siswa untuk mengingat langkah-langkah penting dan mengaitkan konsep dengan pengetahuan sebelumnya mencerminkan pentingnya penggunaan dan pengembangan working memory atau memori kerja dan long term memory atau memori jangka panjang siswa dalam pemahaman dan penerapan konsep matematika yang rumit. Misalkan kita masukkan di matematika ya. Hal ini membantu siswa dalam memahami atau mengingatkan konsep pelajaran tersebut yang merupakan keterampilan penting dalam pembelajaran matematika yang efektif. Nah, kalau misalkan dia dihadapkan dengan matematika, bisa saja nanti dihadapkan dengan mata pelajaran lain atau jenjang yang lain gitu. Sementara teman-teman semua wajib untuk melihat apa itu working memory dan long term memory supaya teman-teman semua bisa ada bekal untuk menghadapi soal-soal besok. Oke, coba nih teman-teman ya, kita ke soal poin nomor 34, itu materi tentang kode etik guru nih. Kode etik guru adalah seperangkat prinsip dan norma yang memandu perilakunya teman-teman semua sebagai guru, tindakan seorang guru dalam menjalankan tugasnya ya. Dalam konteks SJT ini, pertanyaan terkait dengan kode etik guru mungkin akan menguji teman-teman semua tentang pemahaman prinsip-prinsip etika dan norma-norma yang harus diikuti oleh seorang guru. Nah, prinsipnya seperti apa sih nih teman-teman semua ya? Kita prediksikan seperti komitmen terhadap kesejahteraan siswa. Kesejahteraan siswa itu adalah kenyamanan, entah itu dari fisik, kemudian emosional, dan akademik siswanya. Nah, integritas dan etika profesional juga harus bertindak sesuai dengan integritas dan etika kita, menjaga standar profesionalisme guru. Interaksi dengan siswa itu dengan baik, rekan guru pun dengan sopan, dan orang tua pun tetap berkolaborasi. Jadi integrasi ini harus teman-teman terus tumbuhkan di dalam soal-soal kode etik guru ini. Keadilan dan kesetaraan juga teman-teman semua. Guru harus memperlakukan semua siswa secara adil walau latar belakang yang berbeda. Nanti ada juga teman-teman di poin berikutnya ya tentang keberagaman latar belakang nih. Kemudian tanpa diskriminasi teman-teman, walaupun jenis kelamin yang berbeda tetap dia mempunyai hak yang sama, seperti itu. Nah, kewajiban terhadap profesionalisme ini diharapkan guru berpartisipasi dalam pengembangan profesional
yang berkelanjutan, menjaga kompetensi dan mengikuti peraturan yang berlaku seperti itu. Nah, kerahasiaan dan privasi juga sebagai penutup nih teman-teman. Misalkan ada soal yang berkaitan dengan BK, misalkan ada kecenderungan siswa itu ada masalah, nanti siswa tersebut bercerita kepada gurunya. Nah, gurunya tersebut harus benar-benar bisa menjaga rahasia siswa tersebut, jangan sampai disebarkan lagi ke guru bahkan ke teman-teman yang lainnya seperti itu. Nah, itu adalah kode etik gurunya ya. Nah, kita lanjut nih di soalnya nih. Seorang guru memperlakukan semua siswa di kelasnya dengan adil dan tanpa prasangka. Dia secara konsisten menghargai keberagaman dan perbedaan di antara siswa-siswanya, memastikan bahwa setiap siswa merasa didengar dan dihargai dalam lingkungan kelas. Hal apa yang harus dilakukan oleh guru pada siswa tersebut dengan tepat? A. Menetapkan standar perilaku yang ketat bagi siswa. B. Membandingkan kinerja. Ini jelas kita langsung delete kalau membandingkan. C. Mengabaikan, jelas kita langsung delete. Yang D. Memperlakukan semua siswa dengan adil tanpa prasangka. Good. Ini adalah jawaban yang paling tepat teman-teman. Yang D. Dia berani memperlakukan semua siswa adil. Adil itu tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, tanpa prasangka buruk. Nah, yang E. Menciptakan lingkungan kelas yang bersifat kompetitif. Kalau misalkan di sini teman-teman semua lihat ya, di dalam di dalam soal nomor 4 ini, guru memperlakukan semua siswa kelasnya dengan adil tanpa prasangka. Dia secara konsisten. Ini berarti kan pencerminan adalah memperlakukan semua siswa secara adil tanpa ada sentuhan prasangka buruk. Nah, tidak boleh membedakan siswa satu dengan yang lainnya, terlebih pada latar belakang yang berbeda seperti itu. Masih gampang-gampang teman-teman semua kalau misalkan sudah ke poin paling bawah tuh ya. Paling nanti akan ada sedikit untuk teman-teman import lebihnya di long time memory gitu ya. Nanti teman-teman tinggal baca-baca lagi. Nah, di sini teman-teman semua di poin 35 tentang interaksi guru dan murid nih. Interaksi antara guru dan murid adalah aspek kunci dalam lingkungan pembelajaran yang sehat dan efektif. Dalam konteks situation assessment test keguruan, pertanyaan terkait dengan interaksi guru murid mungkin akan menguji pemahaman Anda tentang pentingnya komunikasi yang efektif, pengelolaan kelas yang baik, dan hubungan yang positif antara guru dan siswa. Beberapa aspek yang mungkin menjadi fokus pertanyaan SJT terkait dengan interaksi guru murid adalah yang pertama misalkan komunikasi yang efektif. Nah, itu kan pasti banget teman-teman ya, kalau namanya interaksi itu yang pertama adalah ilmunya adalah ilmu komunikasi. Yang kedua adalah pengelolaan kelas. Kemudian yang ketiga adalah hubungan yang positif dan menginspirasi siswanya. Yang keempat adalah pemahaman tentang kebutuhan siswa sehingga kita bisa memberikan dukungan yang tepat untuk memastikan keberhasilan akademik yang baik untuk teman-teman untuk siswa kita di kelas. Nah, ini adalah kita harus memberikan yang terbaik tentang sisi emosional, kemudian psikologinya, kemudian akademiknya. Itu memberikan interaksi guru dan murid dengan lebih baik lagi, harmonis, kolaboratif seperti itu. Nah, semua itu harus didukung oleh komunikasi yang efektif. Ada di poin 1. Komunikasi efektif ini kemampuannya untuk menyampaikan informasi dengan jelas. Tidak hanya saja jelas teman-teman semua, tapi dia memfasilitasi dengan cara yang produktif, empati terhadap keadaan siswa kita seperti itu. Nah, kita lanjut teman-teman ya, di soalnya seperti apa sih? Soalnya itu adalah seorang guru secara teratur menyediakan waktu tambahan setelah jam pelajaran untuk berbicara dengan siswa secara individual tentang kemajuan akademik dan kesejahteraan mereka. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan dukungan emosional, dan memberikan saran yang konstruktif kepada setiap siswa. Tindakan ini mencerminkan pentingnya seperti apa? Apakah menciptakan iklim kelas yang positif dan inklusif serta memperhatikan kesejahteraan siswa? B. Mendorong persaingan di antara siswa dalam kelas untuk mencapai kemajuan akademik yang lebih baik. C. Menetapkan standar perilaku yang ketat bagi siswa agar tetap berfokus pada prestasi akademik. D. Mengabaikan kebutuhan individu. Belas kita langsung delete saja yang option D ini. Yang E. Menekankan pada kedisiplinan belaka tanpa memperhatikan kebutuhan emosional siswa. Ini langsung kita delete. Option yang D dan E jelas kita langsung delete ya teman-teman ya. Yang A, B, C kita tinggal lihat mana yang harus kita gunakan atau yang harus kita pilih. Di sini lihat teman-teman nomor 5 ini ada menyediakan waktu tambahan setelah jam pelajaran untuk berbicara dengan siswa secara individual tentang kemajuan akademik dan kesejahteraan mereka. Jadi yang paling tepat adalah opsinya yang A teman-teman semua. Kita harus menciptakan iklim kelas yang positif dulu sehingga bisa adanya kolaboratif atau bercerita antara siswa kepada gurunya itu tentang masalahnya. Nah, kalau misalnya sudah memberikan iklim kelas yang positif, kemudian inklusif itu perbedaan dari beberapa latar belakang serta memperhatikan kesejahteraan siswa. Jadi kesejahteraan itu kenyamanan siswa, entah itu dari tempat duduknya, dari segi pembelajarannya, media pembelajarannya, itu bisa diperhatikan oleh gurunya tersebut. Jadi option A ini adalah option yang paling kita akan pilih sebagai poin paling tinggi. Dengan menyediakan waktu tambahan untuk berbicara dengan siswa secara individual dan memberikan perhatian penuh terhadap kemajuan akademik dan kesejahteraan siswa, guru menunjukkan perhatian yang mendalam terhadap setiap individu dalam kelasnya. Tindakan ini mencerminkan pentingnya menciptakan iklim kelas yang positif dan inklusif.
di mana setiap siswa merasa didengar, dihargai, dan didukung dalam proses belajar mengajarnya, seperti itu. Jadi option A ini adalah opsi yang paling tinggi teman-teman semua untuk menciptakan iklim kelas yang positif sehingga interaksi guru dan murid itu berjalan dengan baik. Oke, teman-teman semua silakan ya kita lanjut di soal nomor 6, tapi kita lihat dulu poin 36 ini tentang school safety ini teman-teman, tentang keamanan di sekolahnya. Keselamatan sekolah adalah isu penting dalam konteks pendidikan dan guru memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan siswa di lingkungan sekolah. Dalam situational assessment test di dalam SCT keguruan, pertanyaan terkait dengan school safety mungkin akan menguji teman-teman semua tentang pemahaman tindakan-tindakan yang harus diambil nih oleh seorang guru untuk menjaga keamanan siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang aman. Nah, beberapa aspeknya tentang pengawasan dan pengendalian. Kedua tentang protokol keadaan darurat, ketiga adalah pengelolaan konflik, keempat adalah kepeduliannya teman-teman semua terhadap kesejahteraan siswa tersebut. Nah, pengambilan keputusan yang paling kita akan pilih untuk menggunakan keselamatan sekolah, apalagi keselamatan siswa di dalam kelas atau di dalam sekolah tersebut, itu adalah hal yang paling utama yang harus kita kerjakan teman-teman semua, karena keselamatan itu paling penting teman-teman semua. Nah, kita lihat ya di soalnya seperti apa nih. Seorang guru di sekolah dasar secara teratur mempraktikkan dan memimpin latihan rutin terkait protokol keamanan dan evakuasi darurat di kelasnya. Selain itu, dia juga aktif berpartisipasi dalam pengawasan dan pemeliharaan fasilitas sekolah untuk memastikan bahwa lingkungan belajar tetap aman dan kondusif bagi siswa. Tindakan ini mencerminkan pentingnya apakah melibatkan siswa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan tindakan keamanan sekolah, B. mendorong siswa untuk mengambil inisiatif dalam situasi darurat di lingkungan sekolah, C. memastikan bahwa setiap anggota staf dan siswa memahami dan mampu mengikuti protokol keamanan yang telah ditetapkan, D. menetapkan standar perilaku yang mencakup tanggung jawab kolektif terhadap keselamatan dan kesejahteraan semua individu di lingkungan sekolah, E. menggunakan pengalaman keamanan untuk mengintegrasikan pelajaran tentang tanggung jawab sosial dan nilai-nilai kebaikan dalam kurikulum sekolahnya. Di sini teman-teman semua lihat ya tentang protokol keamanannya. Jadi yang paling tepat adalah yang D teman-teman semua. Kenapa bisa seperti itu? Kita harus menetapkan standar perilaku dulu teman-teman yang mencakup tanggung jawab kolektif. Nah, standar perilaku ini yang harus dipatuhi oleh siswa tersebut, dipatuhi oleh warga sekolah, sehingga kita bisa berkolaborasi dalam menjaga keselamatan bersama. Nah, sini teman-teman semua, option D adalah opsi yang paling tepat menjadi poin paling tinggi. Dengan mempraktikkan latihan rutin terkait protokol keamanan dan evakuasi darurat serta aktif berpartisipasi dalam pengawasan dan pemeliharaan fasilitas sekolah, guru menetapkan standar perilaku yang mencakup tanggung jawab kolektif terhadap keselamatan dan kesejahteraan semua individu di lingkungan sekolahnya. Hal ini menunjukkan pentingnya memastikan bahwa seluruh anggota komunitas termasuk siswa, staf, dan memainkan peran aktif dalam menjaga lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi kesemuanya. Dengan demikian, tindakan ini mencerminkan komitmen guru terhadap keselamatan siswa dan lingkungan belajarnya. Jadi, option D ini adalah option yang paling tinggi, akan kita pilih sebagai option paling poin 5 teman-teman semua, tentang menetapkan standar perilaku yang harus diwajibkan semua siswa dan semua warga sekolah menaati standar tersebut. Jadi kita bisa memberikan penanganan yang tepat teman-teman dalam keselamatan di sekolah tersebut. Oke, coba kita ke soal nomor selanjutnya di poin 37 ya, dengan diversity ini tentang keberagaman nih. Dalam konteks pendidikan, keberagaman atau diversity merujuk pada beragamnya latar belakang, kepercayaan, nilai kemampuan, kemudian kebutuhan siswa dalam kelas tersebut. Nah, dalam situasi judgment test atau SJT keguruan, pertanyaan terkait dengan diversity atau keberagaman mungkin akan menguji pemahaman Anda tentang pentingnya menghargai perbedaan dan menciptakan lingkungan yang inklusif yang mendorong semua siswa untuk belajar dan berkembang. Beberapa aspeknya teman-teman yang mungkin menjadi fokus pertanyaan SJT itu adalah yang pertama, kesadaran akan keberagaman. Kita seorang guru harus sadar bahwa semua siswa itu beragam di latar belakangnya, beragam dari perekonomiannya, beragam dari budaya, adat istiadatnya. Itu kita harus sadar dulu bahwa keseluruhan siswa itu beragam, apalagi gaya belajar pasti kan beragam. Nah, pengembangan kurikulum yang inklusif, kemudian komitmen terhadap kesetaraan dan keadilan, harus menanamkan keadilan bagi keseluruh siswa, baik latar belakang yang berbeda, baik kepercayaan yang berbeda. Jadi kita harus memberikan keadilan dan kesetaraan untuk semuanya, memiliki hak yang sama dalam pembelajaran. Nah, pengembangan kesadaran antar budaya juga itu penting juga teman-teman semua, karena kemampuan untuk memfasilitasi dialog dan pemahaman antar budaya di antara siswa sehingga mereka dapat belajar satu sama lainnya, membangun hubungan yang saling menghormati. Jadi yang paling kita garis bawahi adalah di diversity ini adalah keadilan dan kesetaraan untuk seluruh siswa dengan latar belakang yang berbeda, sehingga semua siswa bisa menghargai dan menghormati teman satu dengan yang lainnya, seperti itu. Ciptakan iklim seperti itu ya teman-teman ya di kelasnya. Nah, coba kita ke soalnya nih.
Seorang guru mengakui dan merayakan keragaman budaya, bahasa, dan latar belakang siswa di kelasnya. Dia secara teratur mengintegrasikan materi yang mencerminkan beragam perspektif dalam pembelajaran, serta mendorong siswa untuk saling memahami dan menghargai perbedaan satu sama lainnya. Selain itu, guru ini aktif berpartisipasi dalam kegiatan sekolah yang mempromosikan inklusi dan keberagaman, seperti perayaan budaya dan diskusi terbuka tentang isu-isu sosial yang relevan. Tindakan ini mencerminkan pentingnya apakah A. mengembangkan kurikulum yang menekankan keseragaman budaya dalam pendidikan, B. mengabaikan peran penting pengakuan terhadap identitas, kemudian menciptakan ruang yang aman dan inklusif, D. menerapkan disiplin yang sama untuk semua siswa tanpa memperhatikan latar belakang budaya mereka, E. menyelenggarakan kegiatan ekskul yang membatasi partisipasi. Ini jelas yang E, membatasi partisipasi, langsung delete ya teman-teman ya. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang C teman semua, menciptakan ruang yang aman dan inklusif bagi siswa untuk mengekspresikan identitas budaya mereka dengan mengakui dan merayakan keragaman budaya serta memastikan keberadaan ruang yang aman dan inklusif bagi siswa dan mengekspresikan identitas budaya mereka. Guru ini menunjukkan kepekaan dan penghargaan terhadap keberagaman di kelasnya nih teman-teman, dengan mengintegrasikan materi yang mencerminkan beragam perspektif dan terlibat aktif dalam kegiatan sekolah yang mempromosikan inklusi dan keberagamannya. Guru menciptakan lingkungan belajar yang memfasilitasi pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan tersebut. Jadi opsi C ini adalah opsi yang paling kita akan pilih sebagai poin 5, yaitu menciptakan ruang yang aman untuk siswa tersebut, karena semuanya wajib dan berhak untuk mengikuti pembelajaran dengan baik walaupun dengan latar belakang yang berbeda, seperti itu. Oke, coba ya teman-teman ya, kita ke poin 38 tentang pengertian dan pengembangan potensi nih, tentunya amat minat bakat ya teman-teman ya. Pengertian dan pengembangan nih teman-teman potensi merupakan konsep penting dalam pendidikan. Dalam konteks SJT ini teman-teman semua, pertanyaannya biasanya terkait dengan pengertian dan pengembangan potensi. Bisa jadi menguji pemahaman teman-teman semua tentang mengidentifikasi potensi siswa dan memberikan dukungan yang sesuai untuk mengembangkan potensi mereka. Beberapa aspek yang mungkin menjadi fokus SJT ini terkait dengan pengertian dan pengembangan potensi adalah yang pertama nih, pengenalan potensi individu dulu. Nah, kemampuan ini untuk mengidentifikasi bakat, minat, dan keterampilan unik setiap siswa melalui observasi oleh gurunya, evaluasi juga, dan interaksi dengan mereka. Dengan juga mengembangkan rencana pembelajaran yang disesuaikan, pemberian dukungan dan sumber daya yang tepat, dan promosi kemandirian dan inisiatif. Kemampuan ini teman-teman semua mendorong siswa untuk mengambil inisiatif dalam mengembangkan potensi mereka sendiri dan menjadi mandiri dalam pencapaian tujuan pribadi maupun akademiknya. Nah, kita coba ya implementasikan ke soalnya seperti apa nih. Seorang guru di sekolah menengah terus mendorong setiap siswa di kelasnya untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka di bidang akademis maupun non-akademis. Dia secara aktif bekerja dengan siswa untuk mengidentifikasi kekuatan dan area pengembangan potensial mereka, serta memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk mengembangkan keterampilan kreatif, kritis, dan kolaboratif. Selain itu, guru ini juga terlibat dalam program ekskul nih teman-teman, yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan minat khusus mereka di luar ruang kelasnya. Nah, cerminan ini seperti apa sih? Apakah A, memahami keunikan setiap siswa dan mendukung pengembangan potensi mereka? B, mengabaikan perbedaan individual siswa dan fokus pada penilaian akademis semata? C, menerapkan pendekatan pengajaran yang seragam untuk semua siswa tanpa memperhatikan minat khusus mereka? D, membatasi siswa hanya pada aktivitas akademisnya saja? Ini langsung kita delete ya teman-teman ya, jangan ke distract oleh option yang memang dia panjang. Belum tentu option panjang ini bisa kita pilih teman-teman, karena ini belum tentu yang terbaik yang akan kita pilihnya. Yang E, menilai prestasi siswa secara ketat tanpa memberikan umpan balik, jelas kita langsung delete. Jadi optionnya adalah antara A, B, dan C. Nah, kita akan pilih optionnya yang A teman-teman semua. Kenapa option A ini menjadi poin paling tinggi? Di sini Anda memahami keunikan setiap siswa. Berarti kita benar-benar memahami, mengobservasi setiap siswa itu adalah unik, mempunyai gaya belajar yang berbeda, dan mendukung pengembangan potensi mereka sebagai pengembangan minat dan bakat dari siswa tersebut. Jadi option A ini adalah option yang paling tinggi yang akan kita pilih, dengan mendorong siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka serta bekerja untuk mengidentifikasi kekuatan dan area pengembangan potensial. Guru menunjukkan kepekaan terhadap keunikan setiap siswa di kelasnya dengan memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk mengembangkan keterampilan kreatif, kritis, dan kolaboratif. Guru memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan untuk berkembang secara penuh sesuai dengan potensi mereka. Hal ini mencerminkan pentingnya memahami keunikan setiap individu dan mendukung pengembangan potensi mereka dalam lingkungan belajarnya. Jadi option A ini adalah option yang memiliki poin paling tinggi, yaitu tentang memahami keunikan setiap siswa dan mendukung pengembangan potensi mereka. Oke teman-teman, nanti ingat lagi materi-materinya, tapi teman-teman harus bisa lagi untuk memilih option yang paling tepat yang memiliki poin paling tinggi ya.
kita lanjut lagi di poin terakhir teman-teman, tentang perencanaan karir dan pengembangan potensi diri. Masih nyambung dengan yang tadi ya teman-teman ya, karena ini masih tentang minat bakat nih. Nah, di sini teman-teman semua, dalam situasi dalam SCT keguruan, pertanyaan terkait dengan perencanaan karir dan pengembangan potensi ini lebih kepada jenjang yang lebih lanjut teman-teman. Kalau tadi minat bakat itu mungkin bisa terjadi di kelas 6 misalkan ya, atau misalkan SMP. Nah, ini kalau misalkan perencanaan karir ini biasanya diberikan untuk teman-teman yang sudah lanjutan itu, kayak SMA, SMK seperti itu. Karena di sini tipikalnya tentang bimbingan karir yang efektif, karena karir siswa untuk kedepannya, entah itu teman-teman pertanyaan itu mengarah kepada penyesuaian lapangan kerja, kemudian pembekalan terhadap teknologi dan informasi untuk kerja di luar misalkan seperti itu. Karena kan di sini pengembangannya tentang potensi diri dalam perencanaan karir. Nah, di sini teman-teman semua, di poin terakhir ini jelas pengembangan kemandirian dan inisiatif. Kemampuan untuk mendorong siswa untuk mengambil inisiatif dalam merencanakan dan mencapai tujuan karir mereka. Jadi sudah dewasa serta menjadi mandiri dalam mengembangkan potensi dirinya seperti itu. Nah, coba sih teman-teman, coba ya kita lihat di soal seperti apa sih. Seorang guru di sekolah menengah terus mendorong siswa untuk mengembangkan pola pikir yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan kerja yang cepat. Nah kan, jadi masuk ke dalam lingkungan kerja. Dia bekerja dengan siswa untuk mengidentifikasi keahlian yang relevan dengan berbagai industri dan membantu mereka merencanakan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan karir mereka. Selain itu, guru juga mengadakan sesi pelatihan keterampilan interpersonal dan manajemen waktu bagi siswa untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan dunia kerja yang kompleks. Nah, teman-teman, kita akan pilih yang mana nih? Apakah A, mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan adaptasi dan kesiapan untuk berubah? B, membatasi pilihan karir bagi siswa berdasarkan saran guru? C, membimbing siswa untuk mengejar karir yang sesuai dengan keinginan orang tua mereka? D, menekankan pada prestasi akademis tanpa mempertimbangkan keterampilan praktis? Jelas kita langsung delete aja teman-teman option D ini. Yang E, menghindari membantu siswa mengidentifikasi keahlian. Menghindari langsung kita delete. Opsinya antara A, B, dan C. Mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan adaptasi dan kesiapan untuk berubah. Membatasi pilihan karir. Kalau membatasi jelas ya teman-teman, kita langsung delete sisa yang A dan yang C. Membimbing untuk mengejar karir sesuai dengan keinginan orang tua mereka. Ini yang A enggak ya tuh, yang C itu jauh ya teman-teman ya. Membimbing siswa untuk mengajak karir sesuai dengan keinginan orang tua, pasti keinginan siswa tersebut ya. Jadi teman-teman semua, yang paling tepat adalah yang A, dengan mendorong siswa untuk mengembangkan pola pikir inklusif dan adaptif. Teman-teman semua, membantu siswa mengidentifikasi keahlian yang relevan dengan berbagai industri dan merencanakan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan karir tersebut. Nah, guru membantu siswa mempersiapkan diri untuk kesusahan di dunia kerjanya yang kompleks dan dinamis. Hal ini mencerminkan pentingnya mengembangkan keterampilan adaptasi dan kesiapan untuk berubah di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat saat ini. Teman-teman semua, di dalam soal-soal ini teman-teman bisa saja nanti masuk di dalam soalnya teman-teman semua, dan teman-teman semua bisa mengerjakan dengan baik. Intinya adalah teman-teman semua belajar semua soal-soal yang ada, sehingga teman-teman semua punya banyak pembendaharaan soal, sehingga teman-teman bisa langsung pilih option paling tinggi, yaitu poin 5-nya. Nah teman-teman semua, jangan lupa ya untuk teman-teman semua tetap belajar dan berdoa. Mudah-mudahan tahun ini adalah tahun teman-teman semua untuk menjadi ASN P3K nih. Jangan sampai teman-teman semua sia-siakan kesempatan di tahun ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa untuk jadi ASN P3K. Amin. Teman-teman semua jangan lupa ya untuk di subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan jadi amal jariah untuk kita semua, dan saya doakan teman-teman yang like, yang subscribe, yang membagikan video ini semuanya bisa lulus jadi ASN P3K. Amin. Nanti kita akan lihat lagi teman-teman ya di soal berikutnya. Dadah.